Lebih dari 90% perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Untuk mendukung perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia, segera kami hadirkan Smart Family Business bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Setelah hampir sepekan BBM bersubsidi sudah resmi dinaikkan, tentu ada banyak tanggapan, ada tanggapan yang negatif, tapi kemudian juga pada akhirnya memaklumi dan sebagainya. Kalau dari Kadin sendiri meminta pemerintah ya itu harus punya strategi dong gitu ya untuk bagaimana mengatasi inflasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi rasanya sih nggak fair kalau strategi itu hanya dibebankan kepada pemerintah. Pemilik bisnis juga nih harus siap ya menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Selamat sore Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kita ketemu lagi dan senang banget berkesempatan sore hari ini saya yang mendampingi Mbak Patricia Susanto. Yang saya udah nggak ketemu tuh beberapa purnama begitu. Selamat sore Mbak Patris. Selamat sore Mbak Ola, selamat sore Smart Listeners. Lebay banget ya Mbak Ola ya, padahal kita baru nggak ketemu 3 minggu kayaknya. Belum Tapi satu rasanya, tapi rasanya empty gitu loh. Lama gitu. Dan tahu nggak sih semalam tuh aku tuh ngebatin ya ampun ini gimana cara berhubungan sama Mbak Patricia. Kalau lewat email doang tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Sekarang ada caranya, selalu ada caranya. Dan semesta tuh kayak dengerin gitu loh. Hari ini dipertemukan. Beneran loh. Ini aku nggak nyangka loh beneran. Oke, kita mau minta tanggapan awal dulu nih sebelum kita bahas topik mengenai strategik artinya strategik bisnis gitu ya, strategik manajemen yang memang harusnya disiapkan oleh setiap pemilik bisnis ya kan menghadapi berbagai situasi dan ini tinggal beberapa bulan menuju 2023. Tapi sebelum ke sana, Mbak Patricia memandangnya gimana? Situasi yang terjadi sekarang ini kenaikan BBM sesuatu yang memang niscaya itu nggak terjadi begitu ya, memang harus dihadapin atau seperti apa? Silakan tanggapan dari kita sudah tahu ya sebenarnya kalau dari pemilik, dari pebisnis itu sebenarnya dari industri itu semua juga udah tahu lah begitu kemarin perang Ukraina, harga minyak dunia naik gitu kan. Ngaruh ya? Ngaruh banget ya ternyata satu negara kecil gitu ternyata strategisnya luar biasa gitu. Jadi juga memberikan pandangan kepada kita tidak ada negara yang kecil sekalipun itu semuanya impactnya worldwide gitu kan. Jadinya siapa sangka yang tadinya perperangan cuma 2 minggu udah jadi hampir berapa nih 3 bulan atau 4 bulan lebih ya. Ini impactnya ke seluruh dunia luar biasa. Sebenarnya sudah kebayang akan ada inflasi gitu kan. Di Eropa sendiri sudah mulai kekurangan minyak gitu kan. Jadinya sudah harus ada pemadaman dan lain sebagainya, bergilir kayak kita dulu loh Pak. Gitu kan. Nah sekarang Indonesia bagaimana? Kalau dilihat harga minyaknya sendiri sebenarnya masih relatif murah dibandingin dengan Amerika ya udah $6, Singapura 6,5 apa $6 juga gitu ya. Itu kan kalau dibandingin dengan Indonesia masih sangat murah ya Indonesia ini sendiri karena masih ada subsidinya. Akan tetapi tetap aja ya Mbak ya sebagai pengusaha tahu ini akan datang gitu. Tapi begitu dia datang, kita kayak aduh kenapa sih? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Padahal kita tahu dong, kita aware banget ini pasti akan ada kejadian ini. Tapi tetap aja, dan ini memang menjadi satu dilema ya kalau kita dalam berusaha ya. Adanya kenaikan BBM itu pasti imbasnya kemana-mana gitu kan. Saya tadi baca juga ojek online juga sudah dinaikkan gitu kan. Saya udah ngerasain. Kerasa banget gitu kan. Kerasa banget. 2000 tuh lumayan loh kalau sehari 10 kali gitu kan. Nah, itu pasti imbasnya juga ke logistik. Perusahaan yang distributor, makanan, FMCG pasti akan naik. Nah, pasti semuanya itu gulung naik, UMR pasti naik dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya saja sebenarnya. Karena semuanya akan naik.
Jadinya sebenarnya kalau semuanya akan naik bersamaan pun tidak apa-apa. Tinggal bagaimana pengusaha mau membagi profitnya ini nih. Iya, iya. Sebenarnya Ini itulah nanti yang kita bahas ya, seperti Mbak ya. ya, seperti istilah yang sering kita dengar. Semua pada akhirnya ya akan minum es teh manis gitu ya. Mau minumannya nih macam-macam ya, ada bermacam beraneka ragam ya, ada boba, ada Thai tea, lalalala, jus, apalah segala Tetap aja macam. akhirnya. Kalau kemana-mana coba deh, es teh manis loh. Lumayan pakai es teh manis, Mbak, gula mahal, es teh Gula tawar sekarang. Baik, tapi gini Mbak Patricia tadi kan menyampaikan ya bahwa ya ini situasi yang sebenarnya kan memang dilema gitu ya. Kalau nggak dinaikkan pasti juga nanti kendala ke depan gitu ya. Kalau dinaikkan ya seperti sekarang ini gitu. Para pemilik bisnis pada akhirnya harus menaikkan harga gitu kan supaya operasional bisa berputar, bisa berjalan. Tapi gini loh Mbak, ini benar-benar memang yang tadi Mbak Patricia katakan tuh benar-benar dilema. Di satu sisi beberapa waktu yang lalu mungkin kalau buat Anda yang sering melakukan perjalanan bisnis ya, ada satu gerai di bandara gitu yang tutup loh. Yang kuenya susnya itu kan sangat terkenal ya. Nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh ngomong. Belum jadi iklan ya. Nggak promosi soalnya nggak jadi di Smart FM. Tapi kan kue susnya gitu kan sangat terkenal ya. Tutup kan. Kenapa? Karena ketika ditanya ternyata nggak nutup loh untuk biaya operasional. Terus kemudian netizen pada protes kan jangan tutup dong gitu. Saya tuh lagi mikir konsekuensinya kalau nggak tutup, kamu mau nggak kalau harganya dinaikin gitu kan? Nah, benar. Itu kan kadang bilang jangan tutup dong, itu saya. Ya siapa yang mau nanggung? Iya, gitu kan. Iya, betul. Nah, artinya Mbak, pemilik bisnis ini kan juga di situasi yang tidak mudah karena dia juga memikirkan kan bukan hanya dirinya si pemilik bisnis kan, ya biaya operasional, ya pegawainya, ya gaji dan sebagainya gitu. Makanya saya lagi mikir-mikir ini kalau jadi pengusaha nih gimana ya? Saat-saat yang suram untuk jadi pengusaha. Kalau gitu kan mesti sangat piawai dalam menyusun strategic planning ya, Mbak Patricia. Apa sih yang kalau menurut Mbak Patricia tuh sebagai awalan, langkah awal dalam membuat strategic planning itu tuh apa bagi para pemilik bisnis ini? Silakan. Kalau praktisi bisnis, kalau kita bicara tentang strategic planning, yang di awal kali kita harus lakukan adalah kita melakukan yang very basic gitu ya. Very basic itu kita mulai dari pemetaan SWOT atau strength, ya, atau SWOT atau strength, weakness, threat, opportunity. Itu yang harus dipetakan dulu. Memang ini adalah yang sangat-sangat basic yang harus dilakukan. Challenge utamanya karena ini semua orang udah ngerti deh, tahu deh kita strength, weakness, threat, opportunity itu apa. Diajarin kok di kuliahan gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengidentifikasinya di dalam bisnis kita dan di kemampuan internal bisnisnya. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke SWOT-nya itu sendiri, sebelum saya masuk ke analisanya, tapi lebih ke SWOT-nya itu sendiri ya Mbak ya. Ini manajemen 101. Jadinya strength, weakness adalah internal, gitu kan. Sesuatu yang kita lakukan mencerminkan internal organisasi. Something that we can take control of, gitu kan. Kemampuan kita itu karena kita piawai di bidang A, manufacturing, operational excellence dan lain sebagainya. Weakness kita karena kita kurang sesuatu karena apa yang kita bisa perbaiki. Nah, itu adalah internal factors. Kemudian threat and opportunities itu adalah external factors, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadinya threat tadi itu inflasi, threat ya, harga dolar gitu kan, exchange dolar mau 14.000 sekarang bisa jadi 15.000, kalau 20.000 bagaimana gitu kan, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gitu kan. Opportunity datang dari market trend, industri trend, policies, misalnya kalau ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan gitu kan. Nah, itu adalah threat dan opportunity adalah sesuatu yang dari luar yang tidak bisa kita kontrol dan itu biasanya impact-nya hampir sama dengan tetangga sebelah gitu kan. Dengan toko sebelah tuh sama gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita melihat dan membuat strateginya. Gitu. Jadi kita mulai dari situ dulu mungkin kalau untuk strategic planning. Baik, sampai di situ dulu Mbak Patricia, nanti di sesi berikutnya saya ingin tajamkan ya, karena tadi
Ya kita kan seringnya menyebutkan SWOT gitu ya, tapi sekali-sekali kita menyebut sebagai SWOT juga nggak apa-apa juga ternyata ya. Nah, ya kan cara membacanya dimodifikasi gitu loh ya kan. Lebih jelas gitu kan. Lebih jelas. Jadi bagian-bagian ini yang tadi ada 2 ya, mencakup internal dan juga eksternal. Nanti saya mau tajamkan dulu yang di soal internal. Bagaimana kita benar-benar meyakini, menemukan kekuatan kita ya Mbak. Ya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya undang Anda untuk kasih komentar. Anda punya bisnis nggak sih? Dan sedang membangun bisnis. Apa yang menurut Anda menjadi kelebihan utamanya? Silakan Anda boleh sampaikan ke 0812 11 12 959. Dan Anda juga bisa sampaikan melalui YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung sambil menemani Anda dalam perjalanan, saya tahu banget Jakarta hari-hari ini kalau sudah jam segini, wow ya, ketimbang nanti kita mengeluhkan situasi di luar mobil kita yang sangat-sangat ramai, gitu kan, mendingan ikutan ngobrol aja ya, karena saya yakin ini bisa mendapat insight juga nih dari obrolan ini, ketimbang mengeluhkan, aduh yang ada malah energi kita jadi kebuang ya, Smart Listener. Kita masih bersama-sama dengan Mbak Patricia Susanto, CEO dari The Jakarta Consulting Group. Kami membahas mengenai strategic planning dalam family business. Mbak Patricia, ini ngomongin soal planning ya, yang sangat strategis ternyata, ya pasti nanti kalau kita bicara tentang strategi gitu kan, akan dibedah menjadi strategi jangka pendek, jangka panjang gitu ya, dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar Oke, tapi tadi Mbak Patricia mengatakan faktor luar nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol di dalam. Saya pernah nanya nih sama teman-teman gitu kan ya, mereka yang bangun bisnis, ketika ditanya apa sih yang menjadi kelebihan usahamu, bingung loh Mbak Patricia. Kelebihan, ya udah yang penting pokoknya untung, dapat profit gitu kan. Ini jualan saya bisa laku, kalau ini kuliner laku, jasa ya kemudian banyak yang pakai gitu. Jadi artinya ketika bicara tentang apa yang menjadi diferensiasi dengan produk lain, bingung loh Mbak. Nah, mohon tanggapannya dan bagaimana para pemilik bisnis bisa secara komprehensif menemukan itu Mbak. Silakan. Nah, ini menarik sih Mbak, karena kita juga paling sulit gitu ya. Kadang-kadang kalau ditanya SWOT, strength-nya apa sih? Nah, kemudian pada bingung. Apa ya strength-nya ya? Kopi saya enak atau delivery saya on time. Tapi kalau kita challenge delivery orang lain juga on time, gitu kan? Yang sebelah makanannya juga enak cateringannya, gitu kan? Kenapa harus berbeda? Nah, kadang-kadang tidak dive down. Yang difokuskan adalah di strength di produknya, bukan di operasi bisnisnya. Sedangkan kalau SWOT itu, kalau di strength dan weakness-nya, kita lihat adalah di operasionalnya bisnisnya. Apakah orang-orang kita memang sangat loyal, gitu kan? Apakah memang kita punya sistem kerja yang sangat baik, gitu? Apa kita memang budaya organisasi kita sangat mumpuni sehingga apapun yang terjadi kita bisa lakukan, kita bisa hadapi secara kekeluargaan maupun secara teamwork, gitu. Kemudian apakah kita punya cash flow atau kemampuan finansial, itu menjadi kekuatan semuanya. Nggak punya utang bank itu juga menjadi kekuatan loh. Nah, itu yang nggak pernah ditulis tuh, kadang-kadang tuh kemampuan finansial enggak, kita masih pas-pasan loh, tapi kamu tidak punya utang bank, gitu kan. Nah, itu udah plus duluan tuh, udah nggak ada minusnya kan, udah plus duluan. Nah, weakness-nya kalau disuruh nulis weakness, nggak usah tanya ya Mbak ya, banyak banget gitu kan weakness. Wah, bisa berderet-deret. Tapi strength itu yang menjadi penting. Karena kita juga melihat sekarang ini kan biasanya kita strategic planning itu 5 tahunan. Ya kan, kalau masih ingat ya zaman dulu Repelita gitu. Iya betul. Tahun banget ya umurnya ya. Kalau Repelita. Nah, itu kita sekarang mungkin strategic planning-nya 2 tahun, 3 tahun.
Kita menyongsong 2024 ini juga banyak ketidakpastian ya. Nah, ini kita juga biasanya tidak lebih dari 3 tahun sekarang kalau strategic planning. Karena kalau lebih dari itu kayak mesti bawa bola tuh, mesti dilihat, mesti diterawang. Nah, ini strength ini yang kita harus jujur. Punya benar apa tidak? Dan kalau punya, dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Itu kita punya kombinasi dari data-data industrial trend, market trend, itu bisa dikombinasikan untuk membuat strategi, gitu kan? Market trend, industrial trend itu maksudnya di opportunity, gitu kan? Jadinya kalau setelah kita memetakan SWOT gitu, kalau teman-teman smart listener masih ingat, itu SWOT, kemudian kita balik nih sekarang strategi kita menggunakan strength kita menghadapi threat, bagaimana strength kita gunakan untuk menghadapi opportunity seperti apa, and so on gitu kan, ada 4 matriksnya. Nah, itu yang kita harus benar-benar tajamkan. Ini basic banget, tapi kadang-kadang di skip karena merasa aduh ini gampang, semua orang udah pernah ngelakuin. Yes, that's why semua orang harus ngelakuin karena ini adalah dasarnya. Gitu. Mbak, kalau saya melihat gitu ya, ya juga pernah terlibat dalam diskusi-diskusi, obrolan-obrolan begitu. Orang seringkali ya itu tadi, kayaknya agak-agak enggan gitu loh untuk meluangkan waktu untuk menajamkan kembali apa yang menjadi strength. Karena satu mungkin budaya kita ya Mbak Patricia ya, sejak lama kita dididik udah yang namanya kelebihan nggak usah diomong-omongin gitu kan, ntar jadi sombong gitu. Padahal ternyata itu ada gunanya juga loh, karena kita jadi tahu tentang mengenalkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, ini kenapa banyak Mbak Patricia, saya menemukan ya, pelaku bisnis tuh banyak yang kemudian kayak men-skip ini ya, membahas ini karena katanya yang penting laku. Kalau laku udah pasti berarti produknya, barangnya atau jasanya berarti bagus, excellent gitu. Apa bahayanya kalau kita nggak berhasil nih mempetakan tentang ini nih Mbak, dalam kaitannya ketika membuat strategic planning ya gitu. Silakan Mbak Patricia. Sebenarnya gini, banyak orang yang mengatakan kita nggak pernah kok strategic planning baik-baik aja gitu ya, kan, baik-baik aja kok nggak masalah. Ya memang baik-baik aja, tidak perlu formal gitu kan, tapi biasanya sudah ada di kepalanya masing-masing. Nah, kalau di perusahaan keluarga ini perlu sekali dilakukan kalau sudah banyak anggota keluarga yang masuk gitu kan, biar satu tujuannya. Kita kan selalu mengatakan ya Mbak Ola ya, kalau di perusahaan keluarga yang penting adalah tujuannya sama, caranya beda-beda boleh, tapi tujuannya sama. Nah, di sini strategic planning itu adalah menyatukan tujuannya dan juga kalau bisa caranya tidak terlalu berseberangan lah gitu. Nah, itu kenapa penting banget ya. Kalau tadinya one man show ya nggak perlu, ada sendiri aja jalanin, semuanya nurut, ya kan, no problem. Tapi begitu udah ada anaknya 2 masuk, kemudian nanti ada keponakannya dan lain sebagainya, ya pasti akan terjadi konflik. Nah, ini sebenarnya mengurangi konflik karena strategic planning ini adalah membicarakan what if, gitu kan? What if dolar naik? Apakah perusahaannya masih bisa sustain? What if kalau kita naikkan harganya? Apakah masih ada yang beli? Kita ngukur price elasticity dari customer kita, gitu kan? Dinaikin 2.000, 3.000, tetap aja rame, nggak apa-apa, gitu kan? Dinaikin 10.000, tetap rame, nggak apa-apa. Berarti kemarin kemurahan, gitu kan harganya? Nah, naikin lagi 15.000, 30.000, sampai mana nih yang terjadi efisiensi bagi semuanya? Nah, equilibrium price lah kita bilangnya. Nah, itu yang menarik. Kalau tidak dilakukan strategic planning, nggak apa-apa, sustain aja, bisa jalan-jalan aja. Tapi you might miss out, gitu kan? Bisa miss out dengan kereta yang lain, dengan tren, dengan investasi, inovasi, gitu kan? Kalau kita bicara tentang perusahaan Jepang, itu kan kenapa sih inovasinya adalah for the next generation? Karena mereka melakukannya ini, gitu kan? Mereka melakukan ini setiap tahunnya secara sadar dengan tidak sadar, secara formal ataupun tidak formal, tapi dilakukan sehingga planning for innovation-nya terjadi. Gitu. Mbak Patricia, apakah ini yang artinya dicontohkan ya di banyak perusahaan yang usianya sudah di atas 50, bahkan kita pernah wawancara dengan
yang Profesor Goto dari Betul, ya. Jepang ya. Ada perusahaan di sana yang usianya udah ratusan tahun gitu. Apakah ini yang secara konsisten dilakukan sehingga kemudian artinya setiap generasi tuh memang tahu arahnya kemana? Ini ngomong-ngomong soal arah, nanti saya mau tajamkan soal arah karena kalau menurut Mbak Patricia banyak nggak sih gitu ya pemilik bisnis yang justru akhirnya terjebak sama warna tren gitu. Trennya lagi ke sini ya udah ngikut ke sana lah gitu. Arah ini harusnya menentukannya gimana? Ditentukannya oleh siapa? Kalau di dalam family business, apakah ini harusnya menjadi kesepakatan bersama-sama di dalam keluarga begitu? Kita bahas ini Smart Listener selepas jeda. Tetap bersama dengan kami. Sudah ada beberapa catatan mengenai apa nih yang jadi strength ya. Rata-rata kalau bisnis kuliner mengatakan ya masakan saya enak gitu. Selain kita sambung bahasannya Smart Listener. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Family Business. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tadi saya mencatat dua kata nih yang artinya ini menjadi perenungan ya, yang disampaikan oleh Mbak Patricia. What if? Ya juga ya, seandainya begini, seandainya begitu. Artinya kalau dalam dunia, dalam militer tuh kayak memang ini bikin plan tuh sampai plan D kali ya. Nih kalau musuhnya dari sini, kalau nggak berhasil, oke, plan ini. Kalau nggak berhasil, plan ini. Pokoknya banyak plan. Betul banget, Mbak. Itu sebenarnya kita sejak planning mengambil dari militer. Nah, itu benar banget. Bener banget ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah, makanya aku suka nonton film perang-perang gitu, karena belajar nih dari komandannya gitu kan, dari yang pegang komando. Nah, tapi kan kalau kita belajar di ya kita lihat di tontonan TV gitu ya, kalau bicara tentang hal-hal ini kan komandannya itu kuat banget gitu loh. Dia kayaknya tahu, sudah memperhitungkan ini itu gitu, komandan. Nah, kalau dalam family business gitu, ini siapa gitu loh menurut Mbak Patricia? Apakah foundernya ya? Apakah yang kemudian direkturnya sekarang? Atau ini harusnya menjadi kesepakatan bersama? Silakan Mbak Patricia. Itu sebenarnya kalau dulu memang komandannya, berarti kan foundernya, ownernya gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai berubah menjadi modelnya circular gitu kan. Ada ownernya, ada direkturnya, ada advisernya. Jadi semuanya itu memberikan masukan kepada strategic planning ini. Jadi tidak jarang waktu kita melakukan strategic planning kita mengambil pembicara-pembicara dari luar. Punya untuk mengetahui aja marketnya ngapain sih sekarang, ikut acara seminar tuh bisa datang tuh, bisa satu keluarga datang untuk mendengarkan tren bisnisnya seperti apa, tren industrinya mau kemana arahnya. Itu sebenarnya menjadi menarik karena kita mendapat pemahaman yang sama gitu kan. Kalau gurunya beda kan ya beda-beda kan nanti mazhabnya kan ya Mbak ya. Nah ini disatukan dulu nih mazhabnya nih. Itu menarik sekali kalau kita bisa melakukannya bersama-sama. Yang paling penting tadi itu sebenarnya adalah plan-nya, what if-nya itu. What if kayak ini, kita punya perusahaan, salah satu perusahaan klien kami, what if WTO nikel Indonesia kita kalah. Kalah beneran kan terjadi kan? Sudah punya plan-nya, tinggal dieksekusi gitu. What if kita menang, kita sudah eksekusi juga, udah punya. Jadi nggak perlu lama-lama mikir, karena yang lama kan mikirnya sebenarnya. Betul. Tapi kalau udah kejadian, kita baru mikir, telat. Gitu aja. Ini juga serupa dengan kalau dalam pengelolaan keuangan tuh ya kan pakai istilah kumaha engke kumaha. Gimana nanti aja deh gitu. Nanti gimana gitu kan, harusnya nanti gimana ya kan Mbak Patris. Nah itu yang kadang-kadang menjadi penyakit adalah udah di planning ya, yang keluar adalah senario yang kita nggak plan gitu. Kita udah plan sampai D nih ya keluar senarionya F. Iya. Jadinya orang-orang pada ya udahlah ntar aja lah, males gitu kan. Tapi it's okay karena kita sudah mikirin A, B, C, D begitu. E nggak jalan juga. F yang jadi ternyata situasinya seperti F, at least tidak dari nol lagi gitu. Karena memang Murphy's Law ya. Namanya Murphy's Law ya. If something can go wrong, it will go wrong gitu.
Mbak Patris, maaf. Tadi kan saya sempat tanya ya soal arah ya, soal tren gitu. Ada banyak yang kemudian pemilik bisnis ini terjebak sama tren. Oke, dunia kan lagi begini, ya udah gitu ya, ngikutin itu. Lalu sebenarnya ketika kita mau menentukan arah ini apakah bagaimana kita tahu bahwa ini works enggak gitu ya sama perusahaan kita. Ada banyak orang sekarang semuanya digital semua. Sosial media dari E to Z dipakai gitu. Padahal juga nggak pas-pas banget. Perlu banget gitu ya. Gitu. Itu gimana tanggapannya Mbak Patricia? Terjebak tuh pasti gitu ya. Saya sih ngambil dari kita sendiri deh Mbak ya. Saya kan nggak pernah mencontohkan Jakarta Consulting Group ya. Saya contohkan Jakarta Consulting Group dengan sosial media kita. Biar nggak dianggap inilah ya punya. Yang penting gue punya gitu kan. Yang penting saya punya sosial media gitu kan. Tapi begitu masuk ke TikTok gitu kan. Instagram oke lah, kita masih punya Instagram, LinkedIn pasti kita punya gitu kan. Untuk job seekers itu banyak banget follower kita. Facebook dan lain sebagainya oke, nggak masalah. Begitu suruh masuk TikTok kita bingung. Kita ngapain di TikTok? Masa konsultannya suruh dansa-dansa? Kan nggak mungkin. Nah, jadi kita we stop ourselves. Kita udah punya nih account, tapi we stop ourselves. Kita membuka peluang kepada teman-teman kita yang lebih muda, gitu kan? Oke, go ahead. Kita buatkan seperti apa enaknya. Tapi kemudian kita stop diri kita sendiri. Kita merasa ini tidak relevan. Nah, itu kita juga harus melihat karena bukan gratis sih gratis, tapi kan waktu kita berharga ya. Betul. Energi kita kan berharga. Sangat. Nah, jadinya kita harus mengukur juga impact-nya kepada bisnis seperti apa. Ya. Apakah tidak lebih baik kita membeli sistem gitu kan, lebih untuk mengukur efisiensi perusahaan kita daripada kita menghabiskan waktu untuk mengikuti tren yang mungkin tidak ada impact-nya kepada bisnis gitu kan. Ya. Kalau kita itu nggak akan selesai loh. Ini bentar lagi ganti lagi dengannya apa gitu, beda lagi kan. Anak saya udah pakai aplikasi yang ada yang lain lagi tuh. Udah lain lagi lah gitu. Oke. Jadinya kita harus bisa ngukur. Kita ikut ke digital, oke, digitalnya itu apa? Karena kan digital bukan hanya sosmed gitu kan. Tapi bagaimana proses bisnis itu bisa lebih efisien. Betul. Bisa lebih rapi, bisa lebih terukur. Itu yang lebih penting daripada proses digital dibandingin dengan ikut sosmed. Saya takutnya banyaknya kemarin itu, apalagi pas pandemi gitu kan, semuanya membanjiri sosmed. And then apakah ada impact-nya? Gitu. Jadi memang harus diukur adalah impact ya. Karena ternyata saya juga membaca literatur gitu kan. Follower banyak gitu kan, subscribe banyak, terus kemudian yang likes banyak gitu, what next gitu. Bisa nggak bayar gaji? Exactly. Aduh, sampai sebegitu dalamnya gitu ya. Nah, Mbak Patricia, kalau tadi Mbak Patricia sudah menyinggung dua hal yang harus jadi perhatian dari perusahaan, pemilik bisnis gitu ya di dalam menyusun atau membuat strategic planning gitu kan. Tadi strength dan kemudian weakness. Nah ini nih yang opportunity dan threat. Kadang-kadang kita juga susah loh untuk membedakan apakah threat itu semata-mata ancaman dan kalau kesempatan itu semata-mata sesuatu yang lowong semata gitu, atau jangan-jangan justru kesempatan itu justru akan menjebloskan gitu. Nah gimana mencermati ini Mbak Patricia? Silakan. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Ola ya, karena kalau opportunity itu kesannya opportunity banyak banget gitu kan. Ya. Tapi kita harus compare. Kenapa nanti waktu membuat strategi opportunity-nya harus kita compare, kita kombinasi dengan strength dan weakness kita. Kalau ternyata to get there take too much resources ya jangan. Gitu kan. Berarti it's not an opportunity, just nice to know gitu kan. Tapi kalau memang kita bisa jangkau dengan kekuatan kita, berarti it's a real opportunity. Misalnya kita restoran deh gitu kan, kita diajakin opportunity kerjasama atau mendapatkan apa tuh namanya penawaran untuk membuka cabang kerjasama gitu kan. Itu sesuai dengan jangkauan kita mampu, kondisi keuangan kita sehat, why not gitu, karena it's a real opportunity. Kalau kita nggak mampu, harus bayar sewa 5 tahun di muka dan lain sebagainya kan, suka tuh kadang-kadang murah, tapi harus bayar 5 tahun di muka gitu. Ya. Kita harus masuk ke yang tadinya nggak punya utang bank, jadi punya utang bank, menjadi pertanyaan kan? Betul. Nah, itu kita ukur dulu.
Kalau memang tidak, jangan sampai opportunity itu nanti mendorong strength kita menjadi weakness gitu. Sering itu terjadi karena kita nggak mau ketinggalan lah gitu kan. Mau growth-nya cepat. Nah, tapi kalau threat itu sebenarnya kita selalu melihatnya adalah ekonomi, sosial, politik gitu kan. Ini kadang-kadang bukan threat yang sesungguhnya. Karena kenapa? Tadi itu impact-nya kepada toko sebelah juga sama tetangga kita sama, gitu kan? Regulasi impact-nya kepada bisnis kita dengan bisnis sebelah apa? Sama. It's not a real threat, gitu kan? Harga dolar gimana impact-nya ke kita dengan sebelah? Oh, kita ternyata banyak nih bayarnya pakai dolar ke vendor, dapatnya rupiah. Nah, that's a real threat, gitu kan? Tapi kalau kita rupiah ke rupiah, ya that's not a real threat, gitu kan? Cuma kadang-kadang kerennya ditulis harga dolar naik gitu, padahal nggak ada hubungannya sama kita, gitu kan. Nah, itu yang kita harus jagain juga. Jangan sampai, oh ada kok hubungannya karena supplier kita kejauhan, gitu kan. Jadi kejauhan, ya kita yang immediate dulu seperti apa. Kalau bisnisnya sudah sangat besar, baru kita ngukur second degree-nya seperti apa impact-nya kepada supplier kita. Jadinya itu yang masih diukur kadang-kadang Mbak. Kadang-kadang ada yang threat beneran, ada yang threat bohongan gitu ya. Kelihatannya threat industri, tapi impact-nya kepada diri kita sendiri seperti apa. Begitu juga dengan opportunity tadi itu. Kenapa? Tadi dari setelah dipetakan, step berikutnya dikombinasikan gitu. Mbak Patris, kalau tadi Mbak Patrisnya mengatakan gitu ya, kan kalau bicara tentang strategi kan berarti bicara tentang ABCD-nya, langkah-langkah. Ya kan, ada sih yang mau dilakukan. Nanti teknisnya kan turunannya pasti akan mengikuti begitu ya. Betul. Lalu ketika kita membahas mengenai strategic planning ini gitu kan, kan kadang-kadang ada yang nggak works, ada yang nggak berhasil gitu. Tadi seperti yang Mbak Patricia katakan gitu. Lantas kalau dari pengalaman Mbak Patricia gitu ya membantu banyak perusahaan, ketika nggak berhasil tuh atau nggak bekerja atau planningnya nggak bekerja gitu kan, kita tuh apakah kemudian terburuknya memang selalu harus ada worst case kayak itu tuh? Ada worst case scenario. Worst case skenario yang seperti dialami oleh satu gerai itulah ya, kue sushi itu tutup begitu. Apakah sampai seburuk itu worst case-nya Mbak Patris? Yang Mbak Ola katakan toko itu tutup belum tentu buruk untuk perusahaannya loh. Gitu. Oh, buruk belum tentu, tutup belum tentu buruk gitu ya? Betul, dia mungkin sudah dikalkulasikan lebih baik dia tutup daripada dia berlanjut gitu kan. Kalau dia berlanjut kan berarti operational cost-nya naik. Gitu kan, jalan terus kan. Kalau dia tutup, dia stop dan dia bisa menggunakan resources itu ke tempat lain. Yes, kelihatannya tutup gitu kan, sedih dia tutup, dia menurun dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu itu buruk untuk perusahaannya. Gitu. Dia buka kelihatannya gebiar-gebiar tapi nggak ada yang masuk, itu lebih buruk untuk perusahaannya. Nah, itu menurut saya kadang-kadang kalkulasi seperti itu very smart. Dia nggak gengsi lah gitu ya. Nggak apa-apa tutup, yang penting bisnis kita sustain. Daripada kita gengsi nggak mau tutup, tapi bisnisnya nggak sustain. Nah, malah menggerogoti bisnis yang lainnya. Itu menurut saya kadang-kadang image-nya memang berbeda gitu. Wow, ini sih butuh cara pandang yang sangat luas ya, bahwa melihat sesuatu yang kalau kita bilang ini negatif, nggak selalu buruk. Tidak selalu buruk. Kalau positif belum tentu selalu baik gitu kan, benar nggak sih Mbak? Betul sekali Mbak. Jadi itu kenapa kalau kita strategic planning, kita harus benar-benar true to ourselves gitu ya. Kita harus kayak ngaca gitu kan. Setelah ini kita punya strategi. Tadi kan kita SWOT, kita punya TWOS, tuh kan kita balik lagi, kita punya strategi. Strategi itu kita juga harus mengukur lagi mana yang high impact, gitu kan, mana yang tidak. Yang high impact yang diambil, yang nggak high impact yang nggak usah, gitu kan. Nah, yang high impact ini kadang-kadang nggak seksi, gitu. Kadang-kadang high impact ngapain? Memetakan apalah bisnis proses, logistik, memperbaiki laporan keuangan dan sebagainya yang boring-boring lah biasanya. Tetapi atau mungkin kadang-kadang unpopular, high impact memecat karyawan, gitu kan, unpopular atau menutup gerai itu unpopular. Tapi itu mungkin impact-nya untuk bisnis secara keseluruhan akan lebih baik. Nah,
Itu yang kita harus sadarin dan kita harus kalkulasi secara detail. Jadi tadi kan baru tahap pertama ya Mbak ya, strategic planning itu kalau nggak salah ada 7 tahapan gitu kan. Jadi dari sini kita pilih lagi, kita intisarikan lagi mana sih yang kita bisa lakukan immediate, mana yang tidak gitu kan. Apalagi PR kita dan lain sebagainya. Kenapa tahun-tahun yang berber ini nih, September, Oktober, November ini adalah tahun strategic planning. Bulan strategic planning. Karena kita planningnya sekarang. PR-PR yang perintilan yang kita bisa kerjakan, kayak membuat SOP dan lain sebagainya, bisa kita lakukan sekarang. Untuk tahun depan kita tinggal jalan implementasi. Struktur harus dirubah, tambah orang, kita cari sekarang. Hopefully tahun depan bisa ada orangnya, seperti itu. Jadinya menaikkan kompetensi, menaikkan keahlian, sertifikasi. Bisa dilakukan sekarang, kita lakukan sekarang, gitu Mbak. Jadi artinya memang ada momen di mana memang harus menyediakan waktu atau menyiapkan waktu untuk memikirkan jangka panjang itu gitu ya. Karena untuk menjalankan yang ke depan ini kan butuh langkah-langkah yang clear, yang jelas begitu ya. Betul. Mbak Patricia, kita sambung nanti untuk satu sesi yang terakhir ya. Apa yang kalau menurut Mbak Patricia krusial banget dan ya tadi selain catatan-catatan yang tadi Mbak sampaikan gitu, hal-hal yang nggak keukur ini gitu kan, itu sejauh mana sih harus kita kalau nggak terukur terus kita pakai ukurannya apa lah kira-kira gitu kan ya, kita tuh melangkahnya tuh gimana kan, ini jadi kayak melangkah di dunia yang nggak kelihatan ya gitu. Nanti kita sambung Mbak Patricia di sesi berikutnya. Sobat listener dan juga sahabat yang bergabung, kami undang Anda bisa kasih komentar beberapa yang sudah masuk, nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Tetap di Smart Family Business, Anda bisa sampaikan pertanyaan tanggapannya ke 0812 11 12 959. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami sambung perbincangan kita strategic planning dalam family business ya. Nah ini menarik kalau ada Ibu Koko ya di Surabaya yang bercerita. Saya juga ingin menyapa semua listener yang ada di Yogyakarta, kemudian Palembang dan juga Medan, Depok, Bekasi, Tangerang. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Bu Koko mengatakan gini, ya kalau bicara tentang apa yang menjadi kelebihan dari produknya, enak Mbak Patricia gitu ya. Orderan nggak pernah berhenti, bahkan ketika pandemi COVID kemarin memang berkurang drastis, tapi tetap ada orderan. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi ini Mbak Patricia? Apakah kalau soal resep dan sebagainya itu tuh memang harus di-keep jadi rahasia begitu ya? Atau mungkin Mbak Patricia punya saran? Karena kalau misalkan buka cabang, otomatis kan resep dibagiin ya kan? Benar nggak? Kalau resep dibagiin kan? Nah, silakan Mbak Patricia. Oke. Kalau masalah resep ini kan unik ya. Kita sampai tahu kan KFC sama Coca-Cola aja resepnya nggak ada yang tahu gitu kan. Oh iya ya, itu tetap ada ya rahasia-rahasianya ya. Ya kan, the secret ingredients itu apa nggak ada yang tahu. Katanya orang cuma cabai sama kecap. Nah, jadi kalau resep itu sesuatu yang sangat rahasia, saya setuju, gitu kan. Selalu ada cara kok. Kalau enggak kan orang lain nggak bisa buka, gitu kan. Saya sih kalau mikirnya seperti itu, tidak boleh memikir terlalu kecil. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Pasti ada caranya, gitu kan. Kita lihat aja kok banyak perusahaan-perusahaan kuliner yang bisa buka cabang tanpa harus membagikan resepnya gimana. Gimana caranya? Bisa sausnya di frozen gitu kan. Jadi Bu Koko jadi central kitchen lah bahasa kerennya sekarang. Central kitchen, sausnya di frozen, kemudian baru dikirimkan ke cabang-cabang gitu kan. Toh kita sampai dari Amerika, dari Jepang segala macam buka di Indonesia dengan baik-baik saja gitu kan. Nah, jadinya kan pasti ada caranya ke situ. Jadinya strength-nya tetap kita keep. Itu benar banget Bu, tapi kemudian jangan sampai opportunity-nya hilang juga. Nah ini kita caranya mensiasati ya. Ini agak beda nih siasati dengan strateginya seperti apa gitu kan. Kalau siasat itu lebih ke tactical,
Kalau strategi kan lebih ke jangka panjang gitu mungkin Mbak Ola. Jadi artinya juga jangan sampai menutup peluang ya. Ada banyak loh Mbak Patricia ya kuliner-kuliner yang ya nggak buka cabang di mana-mana di situ gitu kan. Sayang gitu, padahal mungkin di tempat lain sangat menginginkan kuliner itu gitu. Dan banyak juga mungkin Mbak Ola kalau saya boleh tambahkan, banyak orang yang mau ngirit gitu kan. Saya mau hemat pajak lah. Iya. Ini yang paling klasik nih. Saya mau menghemat pajak, gini-gini nanti kalau gede pajaknya datang. Nah, oke, kita boleh menghemat pajak. Tapi kalau bisnisnya jadi kecil-kecil terus ngapain? Mendingan kita bayar pajak gede, atau bisnis juga gede, ya kan? Semua jadi berimplikasi ya Mbak. Memiliki kue yang gede ya dibagi-bagi sedikit-sedikit nggak kerasa. Ya pasti kerasa sih, tapi maksud saya it's still better daripada kalau kita tetap kecil gitu. Jadi kadang-kadang ya memang ada resikonya, tetapi itu sebenarnya jangan sampai kehilangan opportunity gara-gara kita mau mengirit di hal-hal yang kecil. Oke, karena Mbak Patricia sudah ngomongin resiko, ini mengacu kepada pertanyaan tadi saya yang sebelum break begitu. Mbak, kita nggak bisa kontrol di luaran sana apa yang terjadi di luar negeri lah, yang perang siapa, yang imbasnya kita siapa? Keimbas kok kita, tapi ya kenyataannya memang terjadi gitu ya. Kemudian Amerika yang mengalami kondisi ekonomi yang buruk, kita juga keimbas. Ya kan nggak bisa kita kontrol. Kalau gitu, bagaimana cara membuat ukurannya terhadap hal-hal yang ada di luar diri kita, di luar perusahaan gitu loh Mbak, yang presisi tapi artinya nggak bisa kita kontrol tapi tetap ada sebuah pijakan gitu Mbak Patricia. Kita selalu pakai matrix lah kalau kita consultation ya Mbak ya. Nah itu ada namanya risk matrix. Risk matrix itu dibagi 3, ada country matrix itu kan Indonesia impact-nya kepada perang global, Cina, Rusia, Amerika dan lain sebagainya lah gitu, banyak itu country matrix kita. Kemudian juga ada yang namanya organizational matrix, lebih ke bagaimana impact-nya kepada organisasi, itu ada 30-40 pertanyaan. Kemudian ada juga, dan itu semua bisa di Google, jadinya smart listeners very welcome to Google this. Ada 3 risk matrix-nya, country risk, corporate risk, dan juga ada operational risk, gitu kan. Nah, operational risk itu bagaimana how we do the business, itu mungkin lebih dekat gitu ya. Yang lebih kita gunakan mungkin lebih di company matrix dan juga di operational matrix. Kalau country mungkin agak terlalu jauh gitu kan. Ini yang kita gunakan dan kita mengukur impact-nya tadi lagi, impact-nya kepada kita seperti apa, and likeliness kemungkinan ini terjadi bagaimana gitu kan. Ya. Kayak COVID kemarin itu kan kita nggak pernah kita tidak pernah perhitungkan kan Mbak. Betul. Di planning segala macam pun matrix tidak pernah ada ternyata COVID. Kita global shutdown itu kan udah nggak pernah ada, but it happens, we survive gitu kan. Nah sekarang kita kalau planning kita juga lebih kadang-kadang ekstrim lagi. Kalau ada COVID kedua gimana? Ada COVID ketiga gimana? Keempat gimana? Tutup aja udah gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya ada di matrix itu kita masuk ke risk mitigation. Jadinya yang high impact, yang likely to occur itu pasti akan kita buatkan mitigation plan. Itu pasti ada solusinya. Tinggal kadang-kadang mitigation plan itu mau dijalankan apa tidak. Karena aduh kan belum kejadian, aduh kan nanti aja ini mahal loh dan lain sebagainya. Nah itu kayak beli asuransi lah jadinya. Betul. Sayang uangnya, nanti kan kita sehat-sehat aja. Gitu. Begitu sudah kejadian gitu ya. Tahu gitu, udah lewat. Udah lah ya gitu ya. Masa dibahas. Tapi aku setuju dengan Mbak Patricia ini, bahkan aku semakin semangat ya dengan maksudnya bertubi-tubi nih juga mengalami gitu ya COVID ya, ada banyak hal gitu. Pelajarannya kan adalah kita memang di dunia pendidikan pun mungkin tidak terbiasa untuk membahas atau menyiapkan yang namanya mitigasi plan itu tadi ya, Mbak Patricia ya, atau memperkirakan soal risk ini gitu kan. Benar nggak sih? Kebanyakan kita didorong untuk udah nekat aja dulu gitu. Jalan aja dulu. Tapi benar Mbak, kenapa itu strategic planning itu dilakukan sekarang? Jalannya di bulan Januari langsung.
Iya. Karena kalau enggak kelamaan strategic planningnya, kagak, kalau planning terus kapan mulainya? Iya, benar. Bikin plan terus tapi nggak dikerjakan gitu. Harus ada time limitnya juga. Ya. Oke, smart listener, kalau kita bicara tentang strategic planning, mungkin supaya mudah kita membayangkannya, Anda tonton Avenger deh. Favorite movie itu ya. Iya, soalnya itu benar-benar yang membahas, tahu nih kan sasarannya, tapi jelas gitu loh, smart listener gitu kan. Dan orangnya berbeda-beda, kepalanya beda-beda semuanya kan orang pintar semua dikumpulin jadi satu gitu kan. Nah itu benar-benar yang menyusun gitu dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertempuran. Nah kira-kira demikian smart listener. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas, disampaikan oleh Mbak Patricia bisa menguatkan kita. Tetapi menutup perbincangan ini, Mbak Patricia ingin memberikan highlight apa? Karena kadang-kadang strategic planning-nya bagus banget gitu, indah sekali. Ya di mana-mana gitu ya, kalau strategic planning ya indah banget gitu. Bayangkan gitu ya, gitu. Silakan. Sebenarnya tadi itu mungkin yang di-highlight adalah strategic planningnya harus realistis gitu kan ya, harus bisa di-achieve, tidak boleh membuat target yang too optimistic, tapi jangan yang terlalu gampang juga, terlalu rendah sampai terlalu gampang dicapai, harus ada menantang lah gitu kan. Jadi harus realistisnya dan menantang. Itu pertama. Kedua adalah kita mengaca kepada kemampuan kita sendiri. Kalau resourcesnya cuma adanya misalnya 10 ya 10 ya bagaimana cara kita mengoptimumkan itu. Ya. Jangan resources cuma 10 menghitungnya, oh nanti kan kita bisa tambah orang, gampang dan lain sebagainya. Nah gampangnya ini coba didetailkan, budgetnya berapa, cukup nggak, mampu nggak, dan lain sebagainya. Nah itu disimulasikan dengan cash flow, disimulasikan dengan financial statement. Itu akan membuat strategic planning-nya lebih rapi. Dan jangan, terakhir ya Mbak ya, jangan berharap strategic planning-nya perfect. Gitu. Tadi itu, yang terakhir kan, ada timeline-nya. Kalau nggak kerja-kerja, kapan kerjanya, planning terus, nyari data terus, nggak akan selesai. Karena data pasti akan terus ada yang baru, gitu kan. Ada yang baru ya. Kita pakai asumsi-asumsi general, kemudian jangan berharap perfect, tapi doable. Gitu kan, relatively perfect lah, nggak usah, jangan ngaco-ngaco banget, tapi menurut saya jangan terlalu perfeksionis sehingga tidak jalan. Ya. Siap. Oke, Mbak Patricia, perfect, complete. Kita tutup perbincangan sore hari ini. Kami doakan Mbak Patricia sehat-sehat senantiasa, sukses terus untuk di Jakarta Consulting Group ya, supaya bisa banyak membantu perusahaan-perusahaan keluarga di Indonesia. Amin. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa ngopi bareng lagi ya. Itu yang kita tunggu-tunggu Mbak. Mbak sehat-sehat ya Mbak. Sehat-sehat. Okay. Baik, semua listener kami pamit. Dan buat Anda yang tadi tidak sempat mengikuti dari awal, kami simpan rekamannya di YouTube di kanal Smart FM. Saya Ola Nurlija. Saya Patricia Susanto. Kami mengucapkan terima kasih, sukses untuk Anda semuanya, dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Family Business bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.